Ya, hari ini kita ada di bagian akhir dari kitab Hosea. Kita sudah belajar dari pasal 1 sampai pasal 11, maka hari ini yang tersisa pasal 12 sampai pasal 14. Saya berharap rekan-rekan di rumah bisa memegang Alkitabnya yang buku ya, supaya nanti kita bisa buka, bisa baca, dan kita tuntas memahami kitab Hosea ini. Sedikit mereview tentang kitab Hosea, saya mengambil yang paling akhir di pasal 11, ketika bicara tentang karakter Tuhan, bahwa Tuhan yang tidak bisa mendustai dirinya, bahwa dalam hatinya dia sangat mengasihi umatnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang lalu saya menggambarkan contoh orang tua dengan anaknya gitu ya. Cinta orang tua dan anaknya, mau kayak apapun nakal dan jahatnya anaknya, anaknya itu tetap ada di hatinya. Nah, seperti itu kasih Allah kepada bangsa Israel. Setiap kesalahan bangsa Israel, mereka akan mendapatkan hukuman, tetapi juga berita pengampunan, berita kelepasan itu terus diberikan. Ya, memang dalam kitab Hosea ini kita melihat seperti cara Tuhan mengasihi berbeda dengan cara manusia mengasihi pada umumnya. Nah, kita akan masuk di pasal yang ke-12. Nanti di bagian akhir kita akan mereview sedikit secara keseluruhan kitab Hosea ini berbicara tentang apa. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di pasal 12 dalam kitab Hosea. LAI memberikan judul Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Ayat 12 pasal 1 dimulai dengan bagaimana Allah menyampaikan kebohongan yang dilakukan oleh Efraim, oleh Israel. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Hosea mengawali percakapannya di dalam pasal 12 ini, dia lebih tepatnya dia melanjutkan percakapannya apa yang Allah sampaikan kepada dia untuk disampaikan, diteruskan kepada bangsa Israel. Dia memberikan pesan seperti Allah yang tertipu oleh kebohongan Efraim. Mereka sedang menyembah Allah. Mereka berbicara menyembah Allah, tapi ternyata mereka menyembah Allah buatan mereka sendiri. Mereka mengatakan mereka mengandalkan Allah, tapi sebenarnya mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita ingat yang lalu itu, selalu pesan utamanya supaya jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kalau ada persoalan itu, jangan cepat-cepat sekali ingin selesai, karena godaan untuk cepat selesai itu seringkali membuat kita mengambil jalan pintas, jalan di luar Allah. Nah, pasal 12 ayat 1 ini seperti flashback begitu, bagaimana kebohongan Allah itu seperti tertipu oleh manusia. Kebohongan atau kepalsuan yang kemudian diungkapkan oleh nabi. Nah, cara dia mengingatkan kebohongan itu juga dia kemudian menceritakan kembali apa yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Ayat yang kedua dia mengatakan Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan permusuhan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Ini terkait bagaimana ketika mereka ada dalam tekanan, mereka bukan mencari Allah, tapi mereka meminta pertolongan bangsa lain, bangsa Asyur. Dan itulah yang kemudian diingat oleh Allah dan dikatakan kebohongan mereka. Mereka kan proklamasikan mereka sebagai umat Allah. Ini sebagai jalan Allah, padahal itu adalah jalan mereka sendiri. Kebohongan-kebohongan itulah yang diungkapkan. Lalu pasal ayat 3 dan ayat 4 dari pasal 12
Itu digambarkan tentang cerita Yakub. Kita tentu tidak asing ya dengan cerita Yakub. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel dia bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Lihat cara Allah mengingatkan lewat Nabi Hosea. Bangsa Israel, Efraim, apa yang disebut Yehuda, semuanya itu sudah berbohong kepada Allah. Mereka menganggap bahwa jalan-jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan kebenaran, seperti yang Allah perintahkan. Tapi kemudian dia kasih contoh tentang Yakub. Ketika Yakub berbohong, ketika dia menipu saudaranya, kita tentu tidak asing dengan cerita itu. Tapi kemudian ada kalanya Yakub juga bergumul. Ketika Yakub bergumul dengan seseorang yang kemudian banyak penafsir mengatakan dengan Allah, tapi di sini dia menyebut malaikat. Siapapun itu, intinya Yakub menang. Tapi kan Yakub tidak mau ondor dari situ, tidak mau bergeser dari situ gitu ya, tidak mau bergeser sebelum orang itu memberkati, makanya dia diberkati pada saat itu. Nah, di kitab Kejadian kita bisa melihat cerita itu. Yang menarik ketika dia mengangkat cerita Yakub, dia mengangkat kesalahannya tetapi juga titik baliknya. Nah, ini Hosea mengungkapkan cerita tentang Yakub yang salah ketika dia menipu saudaranya, tetapi juga disertai dengan semangat atau keinginan untuk bertobat. Ketika di Betel ia bertemu dengan dia dan di sana ia berfirman kepadanya, Tuhan semesta alam, Tuhan namanya, engkau harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu dengan setia. Ada masa di mana manusia jatuh dalam dosa. Kasih Allah menuntun manusia untuk sampai pada pertobatan dan juga pengakuan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Ada kesalahan, tapi ada keinginan untuk bertobat. Dan berkat itu tersedia kalau kita lihat dari cerita Yakub. Sebenarnya kan kalau mau lihat, dia sudah mengalahkan orang itu. Dia bisa merasa bangga, dia bisa merasa hebat, menang gitu ya. Ketika dia bergumul itu dalam kitab Kejadian. Tetapi meskipun dia sebagai pemenang, tapi dia nggak mau bergeser dari situ sebelum orang itu yang kemudian dilihat ditafsirkan itu adalah Tuhan, itu adalah malaikat, sebelum itu memberkati dan dia mendapatkan berkat itu. Nah, lalu kemudian di pasal 12 ini diceritakan kembali tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Efraim. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15 itu, dari pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-15 memberikan gambaran tentang kejahatan mereka dan bahwa Allah itu tidak buta, dia melihat semuanya. Ketika mereka merasa membuat neraca palsu misalnya, sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya dan telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jeripayahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Jadi ini sudah buat neraca palsu, timbangan yang palsu yang mengelabui orang sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar, lalu merasa bahwa itu jeripayahku,
Bahkan dilihat lebih jauh lagi, mereka seolah-olah mengklaim ini adalah berkat Tuhan. Merasa kaya karena berkat Tuhan, padahal karena kecurangan. Nah, Tuhan mau mengingatkan bahwa Tuhan Maha tahu loh, karena itu kamu diperingatkan untuk bertobat. Seruan untuk kembali dengan belajar dari apa yang telah dilihat dari pengalaman Yakub. Berhenti dari kesalahan masa kini yang bisa menimbulkan rasa sakit hati Tuhan. Anda lihat ya, di dalam pasal 12 itu, ketika ayat 8 dan ayat 9 digambarkan kecurangan mereka, lalu Allah melanjutkan itu dengan menjelaskan tentang siapa Allah yang menuntun mereka dari tanah Mesir. Aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Allah mengingatkan mereka, kamu itu gak kurang-kurang, kamu keluar dari tanah Mesir itu saja karena aku. Ngapain harus berbuat curang untuk memperkaya diri, untuk menambah kekayaan? Wong kamu keluar dari tanah Mesir aja karena aku, artinya gak kurang-kurang Tuhan beri pada hidup mereka. Ngapain harus curang? Lalu dia gambarkan ayat 12 sampai dan 13 dan ayat 14, bila di Gilead ada kejahatan maka mereka menjadi sia-sia belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi, ya ia dijaga oleh seorang nabi. Jadi seperti mau mengingatkan bangsa Israel, tapi juga mengingatkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Pasal 12 ini seperti mengajak untuk belajar dari sejarah. Bahwa Allah menuntun sedemikian rupa gak kurang-kurang tuntunan Tuhan. Dan kalau kamu melakukan hal yang jahat, termasuk melakukan penyembahan berhala, kamu itu salah. Di Gilead, di Gilgal, mereka pernah melakukan itu dan semua itu sia-sia. Tetap Tuhan yang akan membuat mereka itu merasa puas akan mendapatkan kemenangan. Ayat 15 dari pasal 12 ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celah kepadanya. Nah, saudara-saudara perhatikan, ketika terlalu berkali-kali manusia itu jahat, meninggalkan Allah, mengambil jalan sendiri, ternyata itu bisa menimbulkan rasa sakit hati Tuhan gitu ya. Seperti ada kekecewaan. Seperti orang tua yang terus memberi pada anaknya, tapi anaknya kayak gak ada rasa terima kasihnya. Kayak jahat aja terus, itu melukai hati gitu. Nah, hati Tuhan itu seperti itu rupanya. Dia bisa merasakan sakit dan kecewa ketika umatnya yang juga disebut sebagai anaknya hidup jauh darinya. Berhasil dengan cara yang salah, sukses dengan cara yang salah. Namun diklaim itu sebagai berkat Tuhan. Nah, ayat pasal 12 ini menceritakan tentang siapa Tuhan, lalu harapan Tuhan supaya umat berbalik, dan untuk bisa sampai pada mereka mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, lalu diangkatlah contoh-contoh leluhur mereka.
cerita tentang Yakub diangkat, cerita bangsa Israel di Gilead diangkat, cerita bagaimana orang Kanaan diangkat, itu semua diangkat cerita itu untuk mengatakan kalau kamu berbuat seperti sekarang, Tuhan itu bukan nggak tahu, wong yang zaman dulu aja semua itu juga mereka lakukan kok, tidak ada yang tersembunyi, dan Tuhan menegur dengan keras bangsa ini. Siapa Tuhan yang tetap ingin mengasihi umatnya, kerinduan Tuhan untuk umatnya kembali ke jalan Tuhan, dan jembatannya dia pakai caranya adalah mengingatkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Bukan soal pengalaman kejatuhan manusia, tapi pengalaman penyertaan Tuhan juga dimasukkan di dalamnya. Nah, lalu kita berpindah pada pasal 13 dalam kitab Hosea ini. Murka Tuhan akan menimpa Efraim, LAI memberikan judul. Nah, ayat 13 masih dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh Efraim. Dan ini menjadi seperti pesan-pesan terakhir Hosea. Ini di penghujung pelayanan Hosea ketika dia harus menjawab panggilan Tuhan. Tentang nubuat kehancuran Efraim, kerajaan Israel Utara. Dan ayatnya yang kedua, pasal 13 ayat kedua, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Bahkan manusia mencium anak-anak lembu. Ayat 2 ini seperti gambaran kesedihan yang mendalam dari Tuhan. Karena dia ada dan terus bekerja untuk mereka, tetapi dia seperti melihat kalau dalam relasi suami istri itu seperti ada pasangan yang selingkuh, yang kemudian berlaku tidak setia. Jadi mereka menciptakan Tuhan menurut gambar mereka, menurut harapan mereka, diciptakan dengan tangan mereka, keahlian yang ada, mereka ciptakan lembu, mereka ciptakan apa yang bisa menggambarkan kehadiran Tuhan. Lalu sebegitu jauhnya sampai mereka itu mencium lembu itu. Itu kan gambaran seperti orang yang sangat begitu hormat. Jadi ini kayak Tuhan yang disanjung-sanjungkan, Tuhan yang dihadirkan. Kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu misalnya mengikuti berita informasi bagaimana ada persekutuan-persekutuan yang sudah di luar batas begitu ya, menyebut nama Tuhan tapi ada kekerasan di situ, lalu orang yang nggak setia akan dipukul dan ada banyak sampai di blow up gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita itu kan persekutuan-persekutuan atas nama Kristen gitu. Lalu mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri. Kalau bangsa Israel ini menciptakan lembu gitu ya, melambangkan kehadiran Tuhan begitu. Kalau itu mereka justru mentuhankan manusia. Jadi ketika mereka menganggap bahwa ada orang yang nanti Tuhan akan berbicara secara langsung, lalu orang itu akan berbicara, dan kalau ada yang gak setia dipukul, dan itu atas nama Tuhan. Dan itu terjadi sekian lama. Sekarang pun terjadi. Persis seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Dan sekarang bentuknya berbeda. Apakah mereka juga menyebut nama Tuhan? Sebut. Tapi Tuhan itu adalah diri mereka sendiri. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 dalam pasal 13 ini, tapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Aku yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Lihat cara Tuhan mengingatkan ya. Bangsa yang mudah sekali lupa akan kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Ketika mereka makan,
mereka menjadi kenyang. Tapi ketika kenyang itulah hati mereka menjadi meninggi. Kecenderungan manusia memang seperti itu. Ketika kita sudah diberkati, kita sudah kenyang dengan berkat Tuhan, justru Tuhan itu jadi nomor sekian gitu ya. Kita kemudian ya jadi bisa tergoda untuk tinggi hati, merasa bahwa kita punya semuanya, dan kemudian kita merasa bahwa kayak Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menentukan segala sesuatu adalah diri kita gitu. Dulu kalau kita baca dalam pasal 13 ini menggambarkan dulu akar kegagalan bangsa Israel ini adalah dalam pasal 13 ini dia menggambarkan ada dua akar kegagalan bangsa Israel. Yang pertama adalah agama yang palsu. Kita tahu mereka menyembah Tuhan dengan cara mereka, tapi juga politik yang palsu. Agama yang palsu, penyembahan itu, politik yang palsu itu ketika Efraim, ketika orang-orang yang memimpin bangsa Israel, mereka memberitakan kabar-kabar baik di tengah penindasan. Kabar baik itu kabar yang sepertinya menawarkan kenyamanan yang palsu. Bukan mengingatkan bahwa kita ini dihukum, kita ini ada dalam penindasan, kita ini ada dalam kesulitan karena sudah salah kepada Tuhan dan harusnya kita berbalik. Bukan itu yang mereka sampaikan. Tetapi yang mereka sampaikan adalah tentang kenyamanan-kenyamanan yang palsu. Bahwa kita jadi seperti yang mereka buat lembu palsu itu, lembu dari emas lalu itu dituhankan, itu kan kenyamanan yang palsu. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan gak mendengar, lalu mereka menciptakan benda-benda yang bisa memuaskan harapan mereka, keinginan mereka, dan seolah-olah setelah berdoa dan menyembah itu lalu mendapatkan kelegaan. Nah, itu agama yang palsu. Kepemimpinan ketika disebut, apabila Efraim berbicara gemetarlah orang, ia diangkat-angkat di Israel tetapi ia bersalah dan menyembah Baal. Itu kan politik yang palsu. Kepemimpinan yang mau menawarkan seperti candu, seolah-olah baik padahal sebenarnya sedang merusak. Jadi mereka secara bersengaja memanfaatkan kepemimpinan itu untuk menggiring umat yang menjadi tidak setia lagi kepada Allah. Buatan manusia yang mereka sembah itu dipakai untuk membius diri mereka sendiri dari penderitaan yang harusnya mereka tanggung sebagai akibat kesalahan dan dosa mereka. Jadi seperti candu sudah tahu mereka kenapa menderita, ya karena kesalahan dan dosa, tetapi Tuhan-Tuhan lain yang mereka ciptakan dan mereka sembah itu seolah-olah mengajarkan tentang kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baik, mengingatkan mereka tentang hal-hal yang baik. Kalau mereka sudah bisa jadi kaya sekarang, itu adalah baik, berkat. Padahal itu karena kecurangan, kejahatan, ada orang miskin yang ditindas di situ, gitu. Nah, keseluruhan pasal 13 ini mau mengingatkan sebenarnya kamu mau cari aman seperti apapun, keamanan yang paripurna itu tidak akan bisa ditemukan di luar Allah. Kan mereka buat lembu, tapi mereka nggak puas kok. Mereka jatuh lagi. Masih punya hasrat lagi, seperti orang yang tidak pernah terpuaskan. Menciptakan lembu dan mereka menyembah itu kan karena mencari kepuasan, tapi setelah itu ya mereka juga nggak puas-puas begitu. Karena itu kan kalau kita perhatikan pasal 13 ayat 9, Tuhan seperti mempertanyakan semua yang mereka lakukan. Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Mereka sudah meminta bangsa Asyur, tapi toh semua itu tidak bisa menolong mereka. Keseluruhan dari pasal 13 menggambarkan bahwa
rasa aman itu kita hanya bisa temukan dalam Tuhan. Makna hidup, arti hidup manusia itu juga tidak bisa ditentukan atau ditemukan di luar Allah. Masa depan sebuah bangsa juga tidak bisa terpisah dari Allah. Artinya bahwa masa depan bangsa itu tetap ada di dalam kendali Allah. Semua dalam kontrol Allah. Dan karena semua dalam kontrol Allah, maka siapa yang berbuat dosa, dia akan menanggung akibatnya. Pasal 13 ini sebenarnya ditutup dengan pasal 14 ayatnya yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca, itu kan kesalahan-kesalahan yang diungkapkan begitu. Lalu kita baca pasal 13 ayat 15, dilanjutkan pasal 14 ayat 1. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Itu menggambarkan bahwa kalau kamu di luar Tuhan nampak berhasil kayak apapun sekalipun, itu seperti angin, gak ada artinya. Keberhasilan seperti apapun yang diraih di luar Tuhan, katanya itu seperti angin. Ia tumbuh subur di antara rumput-rumput. Lalu angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup, mengeringkan sumber-sumbernya, merusak mata airnya, dan sebagainya. Itu mau menggambarkan pesan yang sangat kuat. Semua yang di luar Tuhan itu gak ada artinya. Artinya Tuhan juga mau menegaskan kita boleh berhasil, kita boleh menjadi orang yang sukses, kita boleh ada di dalam posisi-posisi yang baik, tapi ingat harus semua diraih itu tetap dalam Tuhan. Karena apapun yang di luar Tuhan akan seperti angin habis. Bahkan diingatkan bahwa mereka harus mendapatkan hukuman sebab ia memberontak terhadap Allah. Ada dampaknya. Nah, dari pasal 13 ini kita melihat kembali bagaimana Allah menggambarkan cara hidup yang salah, bagaimana sumber kegagalan mereka, agama yang salah, politik yang salah, manusia yang membius dirinya dengan Tuhan buatannya sendiri, mencari kenyamanan dengan caranya sendiri, dan ternyata apapun yang diraih yang di luar Tuhan itu akan seperti angin lalu dan cepat sekali semuanya selesai, tidak akan bertahan lama. Bahkan ujungnya adalah setiap orang akan menanggung dosanya. Nah, pasal 14 ini menjadi penutup yang menarik, mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Pasal 14 ayat 2 sampai 10 sebagai pelayanan Hosea yang ditutup dengan ajakan untuk bertobat. Ajakan untuk bertobat itu kita bisa perhatikan Hosea 14 pasal 2, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau akan tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampuni segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan persembahkan pengakuan kami. Dia menutup, mengakhiri pelayanannya dengan memberi jalan bagaimana orang bisa sampai pada pertobatan. Bawa kata penyesalan, minta ampun kepada Tuhan supaya bisa mendapatkan hal yang baik.
Rupanya dalam kitab Hosea, definisi pertobatan itu adalah kita menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan, dan kita kembali ke jalan Tuhan. Tujuannya apa? Dalam kitab Hosea dikatakan supaya kita mendapatkan hal yang baik. Hal yang baik ini kalau diterjemahkan sebenarnya hal yang mulia. Yang mulia, yang menyenangkan Tuhan. Nah, apa yang harus diakui? Ayat 4 dikatakan, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Lihat, Hosea menuntun mereka bagaimana mereka harus berbicara secara jujur. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Ini adalah bangsa di mana mereka minta pertolongan ketika mereka ada dalam kesesakan. Tapi ternyata bangsa Asyur tidak bisa menyelamatkan mereka. Kami tidak mau mengendarai kuda. Upaya untuk segera bercepat-cepat menyelesaikan persoalan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Ketika mereka sudah buat lembu-lembu, mereka beribadah dan mereka menyebut itu sebagai Tuhan. Artinya, kalau kamu mau kembali kepada Tuhan, kalau kamu mau mendapatkan apa yang baik dan mulia di mata Tuhan, maka kamu harus menyesal dan ungkapkan kesalahanmu itu. Jadi nggak hanya secara umum, Tuhan ampuni dosa kami, tetapi yang Tuhan mau supaya ada kesadaran yang mendalam, apa yang kesalahanmu itu sebutkan. Bukan Tuhan tidak tahu apa detailnya, Tuhan udah tahu detailnya, saya nggak usah sebut, enggak. Tetapi itu seperti bicara pada diri sendiri yang mengingatkan tentang kesalahan-kesalahan kita, dan karena itu kita mau minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan itu. Jadi berbicara kepada Tuhan sekaligus mengingatkan, ini loh kesalahanmu, jangan diulangi lagi gitu. Dan kita bawa itu kepada Tuhan. Rupanya dalam pasal 14 ini kita melihat bahwa dosa yang merusak adalah dosa yang menganggap Tuhan tidak bertindak, lalu mencari jalan di luar Tuhan, dan jalan itu dicap atau diberi label dari Tuhan. Memberi cap kejahatan sebagai jalan Tuhan, itulah dosa yang bisa merusak hidup manusia. Kalau kasih contoh sederhana, misalnya ini contoh agak konyol gitu ya, kita mau handphone misalnya, lalu ada orang yang pengen banget handphone, kemudian dia mencuri gitu, dia mencuri handphone teman kerjanya, dan dia merasa bahwa itu berkat Tuhan. Itu kan salah. Itu ekstrim, salah. Persis seperti bangsa Israel. Buat neraca yang gak benar, tapi mereka merasa itulah berkat Tuhan. Dan ketika mereka merasa Tuhan kok gak tolong dengan segera, ya mereka ciptakan Tuhan Allah mereka sendiri. Pentingnya pertobatan dan pengakuan akan kesalahan, disitulah jalan pemulihan. Ayatnya yang kelima diberikan gambaran, dikatakan begini, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut dari mereka. Saudara, ayatnya yang kelima ini menggugah hati sebenarnya. Anda bayangkan Tuhan mengatakan apa? Aku mengasihi mereka dengan sukarela. Tanpa imbalan apapun. Tanpa apapun yang Tuhan gak minta apa-apa dari kita. Aku mengasihi mereka dengan sukarela. Rupanya Tuhan gak minta kayak persembahan kita yang dahsyat begitu ya. Tapi bagaimana hati kita?
Bagaimana mulut yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang mau berbicara jujur apa saja kesalahannya, mohon ampun kepada Tuhan dan benar-benar mau berbalik di jalan Tuhan, Tuhan menjanjikan pemulihan. Tuhan menjanjikan pemulihan dalam arti bahwa seperti yang firman Tuhan katakan di ayat 5, aku mengasihi dengan sukarela. Anda bayangkan, ini Tuhan loh. Dia mengatakan dia mengasihi dengan sukarela. Dan ayat 6-9 itu adalah gambaran kehidupan yang sudah dipulihkan. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Pohon hawar itu pohon yang tinggi, yang kemudian dia menarik karena dia lebih terlihat warna putihnya ketimbang warna hijaunya. Jadi dia jadi pohon yang agak berbeda, mempunyai daya tarik tersendiri. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Anda bayangkan, ketika kita benar-benar mau kembali kepada Tuhan, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, Dia mendefinisikan kehidupan itu seperti tanaman yang bertumbuh. Ada kehidupan yang bertumbuh, yang berbuah, yang tercukupkan. Ketika dipilih seperti gandum, seperti pohon anggur menghasilkan buah, itu kan makanan dan minuman kebutuhan pokok mereka pada saat itu. Artinya bahwa kalau kita benar-benar mau kembali ke jalan Tuhan dan Tuhan akan pulihkan hidup kita, bukan hanya sekedar pemulihan secara rohani, bahkan secara jasmani pun apa yang kita butuhkan untuk kita hidup sehari-hari Tuhan cukupkan. Ada kebutuhan yang bertumbuh, berbuah dan tercukupkan. Pohon zaitun, bunga bakung, embun, itu kan menggambarkan sesuatu yang diberikan untuk memperlengkapi hidup kita, untuk meyakinkan kita akan penyertaan Tuhan. Jadi saudara, penutup dari kitab Hosea ini mau menjelaskan tentang cinta Tuhan yang tidak terbatalkan oleh apapun. Tetap ada untuk kita. Cinta yang tidak kurang-kurang tetap ada, bahkan dia katakan dengan rela aku mengasihi mereka. Tetap ada, hanya butuh satu dari manusia, pengakuan. Mengaku kesalahan-kesalahan kita mohon ampun kepada Tuhan dan kita memilih untuk tidak lagi kembali pada cara hidup yang salah. Aku seperti pohon sanobar di ayat yang ke-9. Daripadaku engkau mendapat buah, kita berhasil karena Tuhan. Apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Gambaran kesempurnaan penyertaan Allah jelas. Bagi yang mau kembali ke jalan Tuhan, ada kehidupan yang Tuhan berikan. Secara rohani terpenuhkan, tapi juga secara jasmani. Artinya Tuhan cukupkan semua yang kita butuhkan. Namun di ayat 10 sebagai penutup, kayak pesan terakhir dari Hosea. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham,
biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Rupanya ini menjadi penegasan. Semua sudah digambarkan dari awal tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana Tuhan menguraikan kesalahan manusia bahwa tidak ada yang tersembunyi, tapi juga ada contoh-contoh bagaimana orang berbalik pada jalan Tuhan, dan apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang mau hidup benar, ada kehidupan yang tercukupkan dan terpenuhi. Maka sekarang kembali keputusan itu ada di tangan kita. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Artinya kembali lagi, Tuhan membuka semuanya, tinggal keputusan itu di tangan kita. Jalan Tuhan adalah lurus, orang benar menempuhnya. Tetapi jalan yang lurus itu, kalau orang jalannya nggak benar, ibarat orang jalan yang lurus lalu dia pakai itu untuk balap-balapan, lalu menjadi nggak karu-karuan nyetirnya begitu, lalu mulai buat manuver-manuver yang tak terkendali, ingin menunjukkan dirinya, akhirnya jatuh, tergelincir. Nah, seperti itu. Jalan Tuhan itu lurus, orang benar menempuhnya. Kalau kita berjalan dengan benar, kita tentu nggak akan tergelincir. Tapi kalau kita sudah mau show off, menunjukkan diri kita, disitulah kita tergelincir. Mau semulus apapun, kalau nggak tenang, kalau memberontak, pasti jatuh. Jadi, Hosea ketika dia sudah menyampaikan segala hal, penutupnya dia memberikan keputusan itu sekarang di tangan kamu. Tentang Tuhan sudah kubicarakan semuanya, tentang hidupmu yang tak berkenan sudah kuperingatkan semuanya, tentang janji Tuhan bagi mereka yang mau kembali ke jalan benar sudah juga aku sampaikan. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang mau berbalik ke jalan Tuhan, semuanya sudah. Sekarang keputusan di tanganmu. Mau menjadi orang benar yang menempuh jalan yang lurus di jalan yang Tuhan siapkan, atau mau menjadi pemberontak. Dan kita pasti akan tergelincir jatuh. Even di jalan lurus pun kalau kita memberontak, mesti kita jatuh. Nah saudara-saudara, kita sampai pada akhir. Saya mau kasih sedikit gambaran besar dari kitab Hosea yang sudah kita pelajari selama 3 kali berturut-turut. Kalau di pertemuan pertama yang berbicara di pasal 1 gitu ya, kita melihat sampai pasal 3, kita melihat bagaimana kita memahami relasi manusia dengan Allah begitu. Lalu kitab Hosea yang awal-awal itu agak membingungkan gitu ya, bagaimana Allah memerintahkan Hosea menikahi seorang Gomer gitu. Tapi rupanya di balik pesan yang tidak masuk akal itu ada ketaatan yang Tuhan mau, tetapi juga dari Gomer kita juga kemudian belajar betapa pentingnya kita menjaga hati kita supaya hati ini tidak selalu dipenuhi dengan keinginan atau ketidakpuasan. Kalau kita selalu tidak puas seperti Gomer yang sudah mendapatkan Hosea sekalipun, tapi karena tidak puas dia melacur lagi gitu ya. Itu betapa pentingnya menjaga hati supaya kita nggak jatuh di dalam berbagai pencobaan. Cinta Tuhan pada manusia di awal kitab Hosea bercerita seperti cinta suami dan istri. Tetapi di pasal 4 sampai pasal 11 kita lihat itu kemudian bergeser. Seperti orang tua dan anak yang kemudian lebih asli dan tak terpisahkan begitu ya. Betapa Allah mengasihi, Allah yang selalu memberikan jalan keluar gitu. Dan kalau yang pertama bicara ketaatan dan pentingnya menjaga hati supaya jangan terus memelihara hati yang tidak puas, itu berbahaya, bisa jatuh gitu. Lalu
bagian yang kedua pasal 4 sampai pasal 11 kita diingatkan supaya kita jangan mengandalkan diri sendiri. Kita belajar sabar supaya jangan mengambil jalan pintas. Bangsa Israel kan karena nggak sabar mereka panggil bangsa Asyur untuk menolong. Kita diingatkan supaya sabar, jangan mengambil jalan pintas hanya karena merasa Tuhan berlambat-lambat untuk menjawab doa kita. Tapi juga kita belajar tentang kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Allah yang menderita demi mengasihi manusia. Allah yang menderita karena umat tak membalas kasihnya. Seperti tadi gitu ya, yang kita baca. Bagaimana hati Allah sedih gitu. Lalu di bagian akhir kita dikasih jalan keluar. Jalan kehidupan, kalau kita perhatikan di pasal 14 itu seperti jalan kehidupan. Mengakui, mohon ampun, dan bertobat. Itulah jalan kehidupan. Tidak ada yang kurang kalau kita tetap setia pada Tuhan. Karena apa? Bukan lagi soal materi, tetapi Tuhan berikan hati yang cukup. Kalau hati kita sudah merasa cukup, maka segala sesuatu itu kita akan enteng menjalaninya. Tapi kalau hati kita itu tidak ada rasa cukup, nah itulah kita jatuh dalam dosa. Godaan untuk menjadi jatuh dalam dosa itu sangat besar. Cukup ini bukan berarti kemudian kita berhenti tidak melakukan apa-apa. Oh, tabungan saya sudah cukup, lalu nggak bekerja, lalu malas-malasan. Nggak, bukan cukup itu. Tetapi rasa cukup itu seimbang dengan rasa syukur. Sehingga kalau kita merasa cukup, kita tidak akan mengejar sesuatu dengan cara yang salah. Kalau sudah merasa cukup, orang akan tetap berusaha, tetapi dia tetap akan berusaha di jalan yang benar. Tidak akan tergoda oleh tawaran-tawaran untuk menempuh jalan yang buruk, jalan yang salah. Karena apa? Rasa cukup. Kenapa orang bisa mudah untuk bersinah? Ya karena tidak ada rasa cukup dalam hatinya. Kalau dia punya rasa cukup, rasa syukur, tidak mungkin dia jatuh pada dosa persinahan. Karena itu pentingnya jalan kehidupan yang Tuhan tawarkan. Semua ia cukupkan. Dia akan berikan. Kita hanya perlu hidup benar dan belajar menahan diri agar tidak jatuh dalam berbagai godaan di tengah dunia ini. Jadi sebagai penutup saya berikan alurnya kitab Hosea, kasih Allah, jalan menuju kehidupan, dari kasih yang tak masuk akal pada kasih yang masuk akal. Kasih yang tak masuk akal ketika kita memahami pasal yang pertama, Hosea dan Gomer, tapi kemudian semakin ke sini kita semakin mengerti rupanya cara Allah mengasihi kita itu sedemikian rupa sampai dia tersakiti untuk tetap mengasihi kita. Ketaatan dan pentingnya rasa cukup akan membentengi kita dan membuat kita tidak jatuh dalam berbagai cobaan, tidak membuat kita tergoda mengambil jalan pintas, dan kita juga diajar untuk bijak mengambil keputusan. Tapi setiap hari biarlah kita juga belajar. Setiap hari itu penting untuk bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan, mohon ampun, dan berbalik ke jalan Tuhan. Bagian akhir ini seperti sebuah refleksi. Betapa pentingnya kita itu seperti discernment tiap hari begitu untuk mengoreksi diri kita. Kita terus mengingat aku salah di hal ini. Kita perbaiki, harus terus seperti itu. Dan kita memohon pada Tuhan, maka disitulah kebajikan hidup itu kita akan peroleh. Oke, saudara, sampai di sini. Adakah yang ingin bertanya? Silakan masuk di kolom komentar. Apakah ini cukup jelas bagi Bapak Ibu Saudara dalam seri terakhir dari kitab Hosea ini? Saya kemarin berpikir kita mungkin 4 kali pertemuan gitu ya, tapi ternyata 3 kali aja bisa karena bulan yang lalu cukup banyak pasal yang kita selesaikan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau merespon? Apakah cukup jelas? Bapak Ibu juga bisa memberikan komentarnya.
Ada yang mau bertanya? Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi nabi-nabi kecil ya. Semoga Bapak Ibu juga tidak bosan, tapi kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita tuntas tentang perjanjian lama, nabi-nabi. Ada yang cuma satu pasal, tentu satu hari pertemuan cukup. Ada kayak kitab Yoel, ada 3 pasal, satu pertemuan cukup. Yang penting kita tuntas belajar kitab nabi-nabi kecil ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup jelas? Sudah, oke, sudah 50 menit lebih gitu ya. Bu Titik jelas, baik, terima kasih Bu Titik untuk responnya. Bu Titik ini lagi di Timika apa lagi di Surabaya ya? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Saya terima kasih untuk bersamaannya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar kitab Hosea. Kami belajar tentang cinta Allah yang luar biasa bagi kami, yang tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kami. Bahkan Allah yang harus merasa sakit hati demi menyelamatkan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tolong kami supaya tiap hari kami mengoreksi diri kami. Kami tidak terus hidup dengan cara yang salah, supaya kami boleh mendapatkan hal yang baik. Beri kami hati yang cukup, hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena hanya itu yang bisa menjadi benteng bagi kami untuk tidak jatuh dalam berbagai macam cobaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.